Masuki kembali dalam program Majelis Sore Majelis kita semua masih bersama dengan Pak Basori MAG. Hari ini tentunya membahas kecintaan kita terhadap Al-Quran. Banyak sekali sekolah-sekolah ataupun juga bisa dibilang sebagai salah satu sarana untuk kita belajar mengenai Al-Quran. Baik itu tingkat anak-anak bahkan sampai tingkat dewasa. Karena proses pembelajaran Al-Quran ini sendiri kan ibaratnya sampai seumur hidup Pak ya. Kita untuk bisa belajar tajwidnya, kemudian juga penyebutannya, pelafasannya, dan hal-hal yang sifatnya kemudian yang harus dilatih terus-menerus begitu. Apalagi pada saat dini. Nah, tadi kita sempat bahas seputar bagaimana seorang anak untuk kemudian melewati tahapan-tahapan yang Pak Basori tadi sebutkan tanpa mencederai tanpa mencederai Al-Quran itu sendiri, Pak. Dalam kehidupan sekarang ini itu memang harus diperhatikan bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu. Jadi ini soal perlakuan. Adabnya, Pak. Tentang hal ini itu ulama telah banyak menjelaskan itu di dalam berbagai literatur, di dalam berbagai kitab, bagaimana kita itu memuliakan, bagaimana kita menghargai. Karena salah satu indikator kecintaan, orang cinta itu adalah dia akan menghargai, dia akan memperlakukan dengan hormat. Itu tanda-tanda orang yang cinta kepada Al-Quran. Karena itu ulama kemudian menjelaskan tentang adab-adab, tentang etika, bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran. Kaifa nahnu nata'amal ma'al Quran. Jadi bagaimana kita seharusnya memperlakukan itu. Di antaranya adalah bahwa ketika kita itu menyentuh Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Suci di sini artinya kalau perempuan bebas dari haid dan nifas, kemudian juga bagi laki-laki bisa jadi masuk dalam misalkan belum mandi wajib atau kemudian juga belum berwudu, bisa suci dikategorikan itu Pak? Bisa suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dia mengharuskan berwudu, tapi kalau hadas besar dia mengharuskan mandi. Jadi ketika orang menyentuh Al-Quran itu mesti dalam keadaan suci. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang berasal dari zat Allah yang maha suci. Karena artinya itu harus Pak ya, harus suci itu. harus suci itu untuk memuliakan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, sebelum dilanjutkan tadi Pak, adab-adab berkaitan dengan cara kita memuliakan Al-Quran dengan cara menyentuhnya saja tadi memang harus dengan berwudu. Bagaimana misalkan pemahaman orang lain, apakah Al-Quran itu memang yang memuat juz 1 sampai juz 30 saja yang memang harus dengan perlakuan wudhu dan lain sebagainya. Bagaimana misalkan dengan surah-surah Yasin, kemudian juga surah-surah pendek lainnya di dalam juz Amma misalkan Pak. Apakah itu juga kategorinya masuk dalam Al-Quran dan apakah ada perbedaan juga mengenai tata caranya? Karena banyak dari kita ketika misalkan pegang surah Yasin itu tanpa harus wudhu dulu Pak. Selama di situ ada ayat Al-Quran, maka harus dimuliakan, harus diagungkan, harus diletakkan di atas. Selama di situ ada ayat Al-Quran, apapun bentuknya, termasuk di dalamnya adalah seperti surat Yasin atau Al-Quran terjemah misalnya. Itu juga harus dimuliakan karena di dalamnya ada ayat Al-Quran. Cuman kalau orang menyentuh Al-Quran itu dalam berbagai kitab fikih itu dibahas, kalau membawanya itu niatnya bukan membawa Al-Quran, misalnya Al-Quran itu ditaruh di tas, kemudian kita niat membawa tasnya bukan membawa Al-Qurannya, nah itu boleh tidak? Handphone kan saat ini Pak, misalnya handphone itu di dalamnya ada Al-Quran, aplikasinya, tapi selama itu niatnya memegang handphonenya itu tidak masalah. Dan aplikasinya memang dalam keadaan tidak dibuka. Dibuka. Tapi nanti kalau ketika dibuka itu juga tidak boleh gitu. Apalagi kalau dibawa ke kamar mandi atau WC misalnya. Itu kalau di situ itu dibuka, nah itu tidak boleh. Tapi niatnya membawa itu adalah membawa benda atau barangnya. Misalnya tasnya
atau HP-nya. Nah Nah, itu ilmu. ulama itu sepakat. Itu ilmu tuh bagi kita, karena banyak dari kita yang kadang menyepelekan hal ini karena dianggap ya handphone juga gitu Pak Handphone ya, juga, bukan nggih. bukan Nggih, berbentuk Al-Qur'an yang nggih, kemudian juga kitab yang nggih, biasa nggih. kita Tapi lihat. ketika dibuka itu tidak boleh itu. Itu Baik. termasuk misalnya ada Al-Qur'an sobekan yang Mhm. kecil-kecil Iya, misalnya, benar. karena itu tidak utuh. Mhm. Apakah itu kemudian tidak dianggap Al-Qur'an? Nah, tetap harus diperlakukan sebagai Al-Qur'an. Karena itu kalau ada Al-Qur'an yang sudah rusak, hancur, kemudian tidak bisa lagi dibaca, itu di dalam kitab fikih dianjurkan untuk dibakar. Dianjurkan untuk dibakar. Dibakar Al-Qur'annya itu. Baik. Supaya nanti tidak menyebabkan kita ini memperlakukan tidak hormat, tidak takzim terhadap Al-Qur'an itu. Nah, jadi mungkin juga bagi kita semua yang kemudian juga pada saat mungkin beberes ketika Iya, ada hal-hal yang kemudian juga kitab-kitab atau kemudian juga robekan-robekan atau robekan. sobekan-sobekan tadi Inggih. ini sangat diperhatikan Pak ya, Inggih, agar inggih. kemudian juga tidak ibaratnya kalau kata bahasa Banjar ketulahan gitu ya. Katulahan, inggih. Nah, kalau adab-adab selanjutnya tadi selain bersih dan kemudian juga suci dari Yang hadas bersih. kedua, ketika kita membaca Al-Qur'an ini istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu penting karena apa? Di dalam pengertian Al-Qur'an itu di situ disebutkan al-muta'abbidu bitilawatihi. Bahwa membaca Al-Qur'an itu sebagai ibadah. Orang yang membaca Al-Qur'an itu sedang beribadah, sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah yang paling baik? Yang paling baik itu adalah biwasilatil Quran, dengan menggunakan Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an adalah wahyu. Ya. Sehingga ketika kita itu membaca Al-Qur'an itu, sebenarnya kita ini sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga dianjurkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini adalah simbol bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menghadap ke Ka'bah. Baik. Maksudnya bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke Ka'bah sebagai sebuah simbol. Baik. Ketika kita menghadap Ka'bah itu bukan Ka'bahnya, tapi itu simbol kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ketika membaca Al-Qur'an ini. Karena itu di dalam membaca Al-Qur'an itu etika-etika itu harus diperhatikan itu. Baik. Karena itu mengagungkan, memuliakan, itu adalah sebagai tanda-tanda cinta kita kepada Al-Qur'an. Kecintaan kita cinta kepada orang juga harus dihargai. Baik. Tanda bahwa kita itu cinta kepada orang, itu kan mesti dihargai itu, diutamakan itu. Kemudian dia mengabaikan yang lain. Kan begitu, artinya bahwa kita cinta kepada Al-Qur'an itu juga harus diutamakan. Mengutamakan Al-Qur'an itu mengikuti aturan-aturan yang telah dikemukakan oleh para ulama. Bagaimana kita menyentuh Al-Qur'an harus suci, harus menghadap kiblat, meletakkan Al-Qur'an ini harus di atas. Kan begitu. Ini yang utama ada dua hal. Posisi di atas ini sendiri mungkin sebagai ilmu juga bagi kita, Pak. Inggih. Di atas, harus di atas kepala, misalkan kayak semacam lemari ini, Pak. Inggih, inggih. Apakah memang harus di atas bagian dari kepala kita? Bagaimana kalau misalkan di area tengah begitu? Nah, pada saat kita berdiri kan otomatis juga ini posisinya lebih rendah. Bagaimana dengan Kalau posisi misalnya atas itu ada sendiri? tumpukan sesuatu, Mas, Mhm. maka Al-Qur'an tidak boleh ditaruh di tengahnya. Di tengah atau di bawah? Al-Qur'an harus diletakkan di atas itu dalam pengertian ketika di situ ada tumpukan-tumpukan Oke. sesuatu yang lain, misalnya ada tumpukan dengan buku-buku lain, maka Al-Qur'an harus tetap diletakkan Paling di atas. atas. Kan itu maksudnya. Mhm. Dari segi posisinya sendiri itu diusahakan juga harus memang di atas. Dalam pengertian jangan ditaruh di bawah. Baik. Termasuk meletakkan Al-Qur'an di lantai Mhm. ketika kita duduk itu juga kalau orang menilai ini juga disebut kurang tawadhu. Karena itu Al-Qur'an juga harus diletakkan di atas, jangan di bawah yang sejajar dengan kaki kita. Mungkin ada bantal, nah taruh di atas bantal kalau tidak punya tempat yang khusus Yang biasa kita yang itu bisa kita mengaji gunakan gitu ya. itu, atau pakai meja kecil Mhm. misalnya. Artinya bahwa Al-Qur'an itu Jangan sampai di lantai jangan kalau sampai bisa. di lantai. Itu sebagai bukti indikator bahwa kita itu menghormati Al-Qur'an, dan menghormati itu adalah indikator dari kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau cinta itu mesti harus dimuliakan. Kita cinta kepada istri kita, ya harus dimuliakan. Jangan kemudian dinomorduakan.
harus diutamakan karena kita cinta. Cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah itu berarti mengutamakan Allah dan Rasulullah daripada yang lainnya. Itu Masya cinta, Allah. mahabbah. Mahabbah itu Nggih. tadi. Karena itu kalau sudah mahabbah itu yang lainnya itu hilang. Rabi'ah Adawiyah itu kan terkenal dengan konsep mahabbahnya. Nah. Itu artinya apa? Konsep mahabbah Rabi'ah Adawiyah itu adalah bahwa tidak ada cinta di dalam hatinya itu kecuali cinta kepada Allah. Baik. Kan itu. Sehingga tidak ada kebencian. Ya. Sedikit pun tidak ada ruang benci di dalam hatinya. Itu karena sudah dipenuhi dengan cinta terhadap iblis sekalipun. Itu ibaratnya begitu. Jadi tidak ada kebencian karena sudah penuh dengan kecintaan itu. Kalau kita itu cinta kepada Al-Quran, maka tidak akan ada kebencian kepada yang lainnya. Baik. Nah itu Masya luar Allah. biasa ini sebenarnya. Itu luar biasanya karena juga mungkin saat ini kalau kita bicara mengenai Al-Quran di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, tidak cuma ibaratnya dihadapi oleh benua kita, Indonesia, ataupun juga secara global dunia, di tengah pandemi, di tengah begitu banyaknya permasalahan konflik terjadi, harusnya kita sebagai umat muslim kembali kepada ajaran kaidah-kaidah hasanah yang termaktub dalam Di dalam Al-Quran Al-Quran itu. Iya. Rasul sendiri itu sempat khawatir, Mas. Karena itu di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul sendiri itu khawatir. Ya Rabbi sampai mengadu kepada Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Tuhanku. Inna qaumi, kaumku itu telah menjadikan Al-Quran itu mahjuro, diabaikan. Mahjuro itu disingkirkan. Disingkirkan itu artinya apa? Di dalam kitab Fawaid itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dia menjelaskan bahwa menjauhkan Al-Quran itu berarti dia tidak suka mendengar Al-Quran, tidak suka membaca Al-Quran, tidak suka menghafal Al-Quran, kemudian tidak suka memahami Al-Quran itu, bahkan tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab pedoman di dalam kehidupan ini. Al-Quran itu sebagai kitab yang memandu kita di dalam hidup. Hebatnya Al-Quran itu bahwa membaca aja sebagai ibadah itu tadi, Mas. Membaca meskipun tidak mengerti maksudnya. Itu kan hebatnya Al-Quran, Mas. Orang itu membaca Al-Fatihah meskipun sudah hafal, sudah berkali-kali. Tapi apa maksud surat Fatihah ini? Kan banyak di antara kita ini tidak ngerti, Mas. Apakah itu sia-sia? Tidak. Sama dengan membaca Al-Quran meskipun tidak khusyuk. Apakah sia-sia? Tidak. Tidak, Mas. Tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran misalnya. Kayak orang salat. Pak Ulun ini sholat kadang-kala khusyuk. Ini diterima Allah tidak? Yakin harus diterima. Yakin bahwa ibadah kita itu diterima. Meskipun tidak bisa khusyuk. Harus dilakukan. Dikerjakan dan rutin itu tadi. Harus rutin. Karena kan ada anggapan. Karena dia tidak bisa khusyuk. Ngapain sholat? Toh saya sholat juga nggak bisa khusyuk. Kan sama dengan itu. Baik. Ngapain membaca Al-Quran? Toh nggak ngerti maksudnya. Tidak begitu. Jadi meskipun orang sholat itu tidak khusyuk, tetap dan oleh Allah itu dicatat sebagai ibadah. Membaca Al-Quran itu meskipun nggak ngerti maksudnya, dianggap ibadah dan akan berguna, Mas. Pertama memang mendengar. Mendengar ini luar biasa, Mas. Mendengarkan Al-Quran itu sebagai tanda cinta kita kepada Al-Quran itu luar biasa. Khalifah Umar itu gara-gara apa? Masuk Islam. Gara-gara mendengar Al-Quran. Karena itu mencintai Al-Quran ini adalah harus berupaya memasyarakatkan, melakukan Quranisasi masyarakat, menjadikan masyarakat Al-Qurankan masyarakat. Generasi Qurani itu tadi yang sangat diharapkan. Masyarakat itu dekat dengan Al-Quran. Baik. Khalifah Umar itu masuk Islam karena mendengar Fatimah membaca Al-Quran. Surat Toha, 5 ayat pertama itu. Dengan mendengar itu Allah memberikan hidayah. Jadi tidak mesti membaca, Mas. Mendengar aja sudah luar biasa. Baik. Karena itu kemudian di dalam masyarakat prakteknya, orang banyak menyetel. Sekarang sudah macam-macam lewat speaker di masjid atau di rumah. Itu terus disetel Al-Quran. Untuk mendengarkan ini kalau kita itu
ada rasa berat untuk membaca. Mungkin lebih suka mendengar. Mendengar ayat Al-Quran itu juga sekaligus meruqyah diri kita. Mendengar. Ruqyah itu kan orang lain yang membaca. Betul. Kemudian kita mendengarkannya itu. Untuk membersihkan diri kita ini dari kotoran-kotoran setan. Ini jadi satu hal yang luar biasa. Karena itu kedekatan dengan Al-Quran itu menjadi pertanyaan. Sejauh mana kita itu dekat dengan Al-Quran. Dari Al-Quran 30 juz itu berapa yang kita dengar? Dari 30 juz itu berapa yang kita baca? Dari Al-Quran 30 juz itu berapa yang kita itu hafal? Berapa persen? Baik. Dari yang kita hafal itu berapa persen yang kita ngerti maksudnya? Nah, itu lagi pertanyaan. Inggih. PR bagi kita semua yang kemudian juga terus belajar, Pak ya. Inggih. Nah, kemudian nanti akan ada pertanyaan, Pak, seputar tadi kan membaca Al-Quran juga begitu dimuliakan, terutama dalam proses ibadah yang kita jalankan begitu. Lalu bagaimana dengan mereka, dengan kita semua yang kadang membaca pun juga sering terbata-bata. Nah, karena mungkin juga satu dan lain hal, apakah juga ini ada faktor utamanya atau karena dosa yang dilakukan karena sehingga awal mulanya mungkin begitu lancar atau misalkan tidak terlalu membiasakan lagi sehingga pada saat membaca Al-Quran kembali baik itu juz 1 sampai juz 30 atau hanya surah-surah tertentu saja yang lancar begitu sisanya dirasa terbata-bata, apakah ada faktor tertentu yang melatar belakangi tersebut? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.